Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita mulai dengan membaca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin kita masih berbicara tentang makna al-isyari dari ayat yang menceritakan tentang terbelahnya Laut Merah dan tenggelamnya, selamatnya Bani Israel dan tenggelamnya kaum Fir'aun. Ini masih kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko dadi wajib angakeh-akehaken dzikir la ilaha illallah kelawan ati kang bersih krana arah buang fani amrih baqi. Jadi lalu wajib memperbanyak zikir la ilaha illallah dengan hati yang bersih untuk membuang hal-hal yang fana dan mendapatkan hal-hal yang baka. Ya. Lamun ono ikut teken dan cekel Fir'aun, maka ia ora bisa mecahaken segara krana tangane ora putih mencorong. Seandainya tongkat Musa itu dipegang oleh Fir'aun, maka tidak bisa memecahkan air laut. Kenapa? Karena tangannya tidak putih bersinar. Semono uga kalimah thayyibah lamun den cekel fajir fasik utawa munafik kang iya iku wong kang miturut lakune Fir'aun nafsi wa qaumihi, maka ora bisa ngelayani iki kalimah thayyibah marang ngilangaken hubbud dunya ora. Ya. Demikian pula la ilaha illallah, kalimah thayyibah la ilaha illallah kalau diucapkan oleh orang yang berdosa, orang yang durhaka atau orang munafik, itu juga tidak bisa yakni orang-orang yang mengikuti tindakan Fir'aun nafsi, Fir'aunnya diri dan bala tentaranya, maka tidak bisa kalimah thayyibah itu menghilangkan hubbud dunya, menghilangkan cinta kepada dunia. Jadi bukan hanya lafaznya yang bertuah, tapi juga yang memegang itu harus orang yang bersih. Balik ghalibe fajir kalimat thayyibah ginawe golek dunya wallahu alam. Bahkan pada umumnya di tangan orang yang pendosa itu kalimat thayyibah itu dipakai untuk mencari keuntungan duniawi. Ya. Banyak orang yang menjual ayat-ayat, menjual doa-doa untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah. Mongko tatkala wis sempurna rusake kaum Fir'aun, maka nuli utusan Nabi Musa marang negarane Fir'aun kang wis suwung ora ana ahline lanang-lanang sebab wis padha rusak ing dalem segara kabeh. Nah, itu lalu kembali kepada cerita Nabi Musa ketika sudah sempurna rusaknya kaum Fir'aun, semuanya sudah tenggelam. Lalu Nabi Musa mengutus utusan kembali ke Mesir, ke negaranya Fir'aun yang sudah sudah kosong dari orang laki-laki yang mempertahankannya karena semuanya sudah hancur
timbun atau terlamun di air ya. Utusan wong loro Yusa' bin Nun lan Kalib Yufana kapurih jarah artane kaum Fir'aun kabeh lan pira-pira gedunge. Maka utusan itu adalah 2 orang, dipimpin oleh 2 orang. Yang pertama adalah Yusha' bin Nun, ini nanti yang akan menggantikan Nabi Musa memimpin Bani Israel. Lalu yang kedua adalah Kalib Yufana, agar menjarah atau mengambil uang atau kekayaan dari Fir'aun, kawan-kawannya Fir'aun dan kawan-kawannya, serta serta gedung-gedungnya juga diambil. Artinya barang-barang yang di dalam gedung diambil. Balane iku wong loro 24.000 Bani Israel, ya kawan atau bala tentara yang dibawa oleh 2 orang itu, Kalib Yufana dan Yusha' bin Nun itu adalah 24.000 Bani Israel. Mongko padha jarah artane lan ingkang ora kuat den gawa, mongko den tinggal den dum marang kaum kang keri-keri. Ya. Maka lalu diambil semua harta orang Mesir itu, yang kuat dibawa, yang tidak itu dibagi-bagi dibagi-bagi orang yang tinggal. Mongko nuli gawe khalifah saking kaum Bani Israel. Lalu dibuatlah di situ seorang wakil dari Bani Israel sebagai pemimpin. Nuli bali wong loro Yusha' lan Kalib marang Syam malih sarta Nabi Musa, mongko ikulah nyatane qauluhu ta'ala kam taroku min jannati wa uyun. Lalu mereka 2 orang itu kembali ke Syam, Yusha' bin Nun dan Kalib kembali lalu mengikuti menyusul Nabi Musa. Dan itulah realisasi dari atau kenyataan dari ayat. Banyak sekali mereka meninggalkan, artinya orang-orang Fir'aun itu meninggalkan taman-taman dan mata air, ya. Artinya yang tadinya itu merupakan bangunan-bangunan yang bagus itu ditinggal ya karena mati ya. Lantat kalane kaum Bani Israel wis slamet saking Fir'aun, mentas saking segara lumaku marang Syam, wakila lumaku bali marang Mesir malih. Mongko ningali kaum Bani Israel majusi ingkang padha nyembah ing berhalane. Ketika Bani Israel sudah selamat dari Fir'aun dan keluar dari laut, berjalan menuju Syam, ada yang mengatakan kembali lagi ke Mesir. Mereka melihat kaum Bani Israel itu melihat orang-orang Majusi yang menyembah berhala mereka. Mongko matur setengah kaum, ya Musa, kula mbok sampean paringi pangeran kados Majusi menika gadah pangeran. Maka sebagian orang Bani Israel itu minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami minta atau buatlah untuk kami sembahan ya, sebagaimana orang Yahudi itu punya sesembahan. Mongko ngendika Nabi Musa, ya kaum bodho temen sira iku, mengko ingsun suwunaken kitab supaya sira waca, moko dadi kaperek sira marang Allah. Nabi Musa menjawab, wahai kaum, kenapa kamu bodoh sekali? Tidak boleh kalian itu menyembah sesembahan seperti itu. Nanti aku mintakan saja kitab supaya kalian bisa membacanya. Jadi lalu kalian itu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mongko tatkala wis ana Mesir utawa ana ing Syam, mongko padha njaluk kaum kabeh ing Nabi Musa nuwun kitab. Mongko nuli nuwun Sayyidina Musa marang Allah Subhanahu wa taala lan den janjeni purih puasa 30 dina awit Dzulqaidah sepisan. Maka ketika sudah sampai ke Syam,
atau menurut satu riwayat sudah sampai kembali ke Mesir. Maka lalu kaum itu mendesak Nabi Musa untuk meminta kitab, ya, karena tadi sudah dijanjikan untuk minta kitab. Maka lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jawaban dari Allah adalah bahwa dia disuruh berpuasa 30 hari mulai tanggal 1 bulan Dzulqa'dah. Mongko tatkala wis rampung 30 dina, mongko nuli susur Sayyidina Musa krana arah taklim kelawan pangirane. Mongko dadi ilang khulufi shaim, mongko nuli den perintahi kapurih puasa malih 10 dina. Mongko dadi sempurna 40 dina krana arah taklim kelawan khuluf. Kama qala ta'ala. Lalu setelah selesai puasa 40 hari, Nabi Musa lalu susur ya, siwak mungkin begitu ya, atau membersihkan mulutnya, karena dia akan berbicara akan berhadapan-hadapan bertemu dengan tuannya, dengan Allah. Maka lalu setelah disiwak itu, lalu bau mulut yang biasa ada pada orang puasa itu lalu hilang. Maka untuk menghilangkan itu lagi, dia diminta Nabi Musa disuruh puasa lagi 10 hari. Jadi puasa Nabi Musa itu lengkap 40 hari, karena yang 30 hari karena persiapan untuk berbicara kepada Allah, dan yang 10 hari untuk menghilangkan bau-bau yang tidak enak dari orang puasa itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Lantat kalane wis janjeni ingsun ing Nabi Musa, ingsun purih puasa 40 dina krana arah bakal tampa kitab Taurat supaya padha nglakoni ngamale Taurat. Dan ingatlah ketika aku telah berjanji kepada Nabi Musa agar dia berpuasa selama 40 hari agar bisa menerima kitab Taurat yang supaya dilaksanakan oleh Bani Israel. Mongko nalikane Musa pangkat marang Tursina arah tampane Taurat, mongko nuli padha ngalap sira kabeh ing pendet. Sira alap gawe pangeran sira kabeh sembah sawuse pangkate Nabi Musa marang Tursina. Tapi ketika Musa sudah berangkat ke Tursina, sebenarnya Tur sendiri itu artinya gunung ya, Sina ya, itu gunung itu namanya Sina ya. Ya waktu saya ke daerah di Sinai tahun berapa itu, tahun 90, kami mau naik ke atas kira-kira jam 9 pagi, tapi dilarang oleh penjaganya katanya. Kalau mau naik ke atas berangkatnya harus ba'dal isya. Nanti sampai di sana tengah malam, lalu besoknya langsung kira-kira sejam 2 jam lalu harus turun lagi. Kenapa? Kalau siang hari kamu pasti akan pingsan karena panas, hanya ada batu saja dan itu tinggi sekali. Lalu akhirnya kami tidak bisa naik ya. Jadi ketika Nabi Musa berangkat ke Tursina untuk mendapatkan Taurat, maka kalian justru mengambil anak sapi dijadikan sesembahan oleh kalian semua, disembah setelah Musa pergi ke Tursina. Ing hale utawi sira kabeh iku padha anganiaya ing awak ira dhewe, sabab oleh ira gawe pangeran pendet. Ya, dalam keadaan kalian itu
menganiaya diri sendiri karena telah mengambil sesembahan anak sapi. Sawuse mengkono-mengkono nuli keri-keri angapura ingsun ing sira kabeh, sawuse pangalapira pangeran pendet supaya padha syukur sira kabeh ing nikmat ingsun. Tapi lalu setelah begitu, setelah kalian menyembah anak sapi itu, lalu akhirnya aku Allah memaafkan kalian semua setelah menyembah anak sapi itu agar kalian bersyukur kepada nikmatku. Ini terjemahan bebas dari ayat tadi. Lalu penjelasannya, yakni stuhune subhanahu wa ta'ala wis janjeni Nabi Musa ba'dane matine kaum Fir'aun bakal keparingan kitab Taurat. Sesungguhnya maksud dari ayat itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada Nabi Musa setelah kematian Fir'aun akan diberi kitab Taurat. Mongko ngendika Nabi Musa marang kaum Bani Israil, ya qaumi, ya kaum kabeh, ingsun bakal lunga marang Tursina krana arep kaparingan kitab Taurat kang amertela aken barang kang wajib sira lakoni lan wajib sira tinggal. Janjine pangeran marang aku 40 dina. Ya jadi Musa lalu berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israil, wahai kaumku semua, aku akan pergi ke Gunung Sinai karena aku akan diberi kitab Taurat yang menjelaskan hal-hal yang wajib kalian kerjakan dan wajib kalian tinggal. Ya, janji Allah itu adalah 40 hari. 40 sebenarnya di ayatnya dikatakan 40 malam. Mongko nuli gawe khalifah Nabi Musa marang ingkang raka Nabi Harun. Lalu Nabi Musa mengangkat kakaknya Nabi Harun untuk menjadi pengganti dia selama dia pergi sebagai pemimpin. Mongko tatkalane wis tutuk janjine bakal pangkat, mongko rawuh malaikat Jibril hale nunggang jaran hayah putih rupane krana arah metuk marang Nabi Musa dan ajak marang Tursina. Setelah 40 hari berpuasa tadi, lalu datanglah malaikat Jibril dengan menaiki kuda. Kudanya itu namanya hayah, kehidupan, hidup. Putih rupanya untuk menjemput Nabi Musa dan dibawa ke Tursina. Mongko ningali Musa As-Samiri wakila mekhonamane. Aningali malaikat Jibril nunggang jaran mongko endi-endi barang kang den idak jaran mongko dadi urip. Nah, sementara itu Musa As-Samiri, jadi kalau ini ada dua Musa dalam cerita itu, Musa Nabi itu namanya Musa bin Imran, lalu ada Musa Samiri yang juga disebut namanya itu adalah Mikha. Musa Samiri itu melihat bahwa kuda kuda malaikat Jibril itu setiap kali menginjakkan kakinya, maka kalau ada barang yang terinjak itu lalu menjadi hidup. Ya, barang yang diinjak oleh kuda dari kuda malaikat Jibril itu hidup. Mangko ngalap Musa As-Samiri ing lebune labete racake jarane malaikat Jibril nuli den simpeni. Maka lalu dia mengambil debu atau tanah yang diinjak kuku dari kuda malaikat Jibril itu untuk lalu disimpannya. Mongko tatkalane wis pangkat Nabi Musa mongko nuli perintah Nabi Harun ing kaum kabeh, wakila Musa As-Samiri ya kaum masloko lan penganggo kang asal saking oleh nyilehake kaum Fir'aun iku dadi ghanimah ora halal keduwe sira kabeh, becik obongen gawe kabeh gawe luwengan.
ketika Nabi Musa sudah pergi, maka lalu Nabi Harun memerintahkan kepada kaum semua, ada yang mengatakan itu yang diperintah itu Musa As-Samiri karena dia orang yang kaya sekali di situ. Wahai kaum, emas dan perak dan semua pakaian yang kalian jarah atau yang kalian pinjam dari kaum Fir'aun itu jadi ghanimah karena orang Fir'aunnya sudah mati, lalu semua emas dan perak yang diambil dari situ jadi ghanimah. Dikatakannya itu tidak halal bagi kalian semua, sebaiknya dibakar saja, buatlah lubang, buatlah galian gitu. Ing hale ana iku Musa As-Samiri iku tukang cithak kemasan. Nah, Musa As-Samiri itu pekerjaannya adalah mencetak barang-barang dari emas. Mongko tatkalane wis den obong mongko nuli nyithak Samiri den cithak gawe rupa pendet. Mongko nalikane nglebur iku penganggo emas loko, mongko nibakaken Samiri ing dalam iku leburan den jeguri lebu kang saking labete malaikat Jabrail. Nah, ketika Samiri sudah membakar semua emas dan perak itu, lalu ya karena dia tukang emas, maka dia lalu mencetak anak sapi, ya bentuk alat sapi dari emas itu. Ketika dia meleburnya, dibakar sehingga lebur, sehingga itu emas dan perak itu tadi dia kan sudah menyimpan tanah yang diinjak kuda malaikat Jibril itu dimasukkan ke leburan emas dan perak itu. Maka lalu anak sapi itu bisa bersuara dan bisa berjalan. Mongko nuli ngucap Samiri marang kaum kabeh, ya kaum hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Iki ilahe Musa nyerupa ana ing geni lan ini iki ilahmu ya. Iki ilahmu nyerupa ana ing geni lan ilahe Musa keliwatan Musa lali goleki pangerane. Pangeran ana ing geni ya. Ayatnya berbunyi tadi itu diterjemahkan oleh Kiai Saleh Darat, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi, diterjemahkan dengan inilah Tuhanmu yang yang mewujud di dalam api, dan juga Tuhannya Nabi Musa yang terlupakan oleh Nabi Musa. Dia lupa, dia malah mencari kemana-mana padahal Tuhannya ada di sini ya. Tuhannya ada di dalam api gitu kan. Lan ono iku Musa bin Dhofar As-Samiri ya namanya. Lan ono iku Musa bin Dhofar As-Samiri asale bayine ingkang ngemong malaikat Jibril. Karena zahiri tahun sembelian Musa bin Imran iku ingkang ngemong Fir'aun aduwullah subhanal qadiril qahir. Ana iku As-Samiri munafik nyembah sapi, mongko ana kaum Bani Israil padha nyembah marang pendet wong 8.000 ya. Ini kejadian yang aneh kata kira-kira begitu. Musa bin Dhofar As-Samiri itu asalnya adalah bayi yang dipelihara oleh malaikat Jabrail karena dia lahirnya di tahun sembelihan ya. Nabi Musa sebaliknya itu dipelihara oleh Fir'aun, musuh Allah. Tapi ya Allah maha kuasa dan maha memaksa Samiri menjadi munafik nyembah sapi, sedangkan Nabi Musa menjadi nabi. Yang dipelihara oleh malaikat Jibril malah jadi munafik, yang dipelihara oleh Fir'aun malah jadi nabi ya. Jadi itu terbalik ya.
Jadi kaum Bani Israel itu lalu menyembah anak sapi, jumlahnya yang menyembah itu 8.000 orang. Wakila kabeh nyembah angin Nabi Harun lan kaum 12.000. Ora gingsir-gingsir nyembah panembahe pedet ingko teko Nabi Musa alaihissalam. Menurut satu cerita, semua ikut menyembah kecuali Nabi Harun yang tidak menyembah dan para pengikut yang setia kepadanya yang jumlahnya 12.000. Padahal jumlah mereka kemarin disebutkan adalah 600.000. Jadi dari 600.000 itu yang tidak menyembah hanya 12.000 saja. Mereka terus saja menyembah. Ini rolas. Ya. Jadi 8.000 itu dikatakan 8.000 yang menyembah anak sapi menurut cerita yang pertama. Tapi menurut kaul yang kedua, yang menyembah itu semuanya kecuali 12.000 yang mengikuti Nabi Harun. Mereka terus saja menyembah anak sapi itu sampai kedatangan Nabi Musa dari Gunung Sinai. Lan dadi nuduhaken ing iki kisah Bani Israel setuhune kaum Bani Israel bodho-bodho ora sempurna paningale. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa Bani Israel itu banyak orang yang bodoh ya, bodoh-bodoh itu tidak sempurna penglihatannya. Landati nutuhaken utamane umat Muhammad, dan ini menunjukkan keutamaan umat Muhammad. Ya, walaupun sekarang juga banyak orang pengikut Nabi Muhammad yang mengaku mengikut Nabi, tapi juga kurang awas penglihatannya. Ya. Artinya meniru, diajak ke sana kemari oleh berita-berita itu mudah gitu ya. Ora ana umat Muhammad sawuse wis ngerti mukjizatun Nabi gawe padha nyembah berhala ing hale mukjizatin Nabi Musa luwih zahir tinimbang mukjizatin Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad setelah tahu mukjizat Nabi, ya tidak ada yang menyembah berhala. Padahal mukjizat Nabi Musa itu lebih kelihatan daripada mukjizatnya Nabi Muhammad. Tapi malah Bani Israel menyembah sapi, anak sapi. Karena mukjizat Nabi Musa ikut tongkat lan tangan, lan mukjizat Nabi Muhammad ikut Quran la yaqiluha illal alimun. Karena apa? Mukjizat Nabi Musa itu berupa tongkat dan tangannya yang putih bersinar. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Quran yang hanya bisa dipikirkan oleh orang yang mengerti gitu ya. Tetapi ngapura subhanahu wa ta'ala ing kaum Bani Israel. Tapi meskipun demikian kaum Bani Israel itu akhirnya dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini kisah yang sebenarnya sangat menarik untuk diikuti. Mengenai bagaimana Nabi Musa dengan Bani Israel itu, atau bagaimana sulitnya Nabi Musa membawa Bani Israel. Mungkin sampai di sini saja dulu untuk malam ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata sekitar 4 halaman, kurang ya, 3,5 halaman ya. Tapi ini 27 menit.